Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Wajib haji yang ketiga adalah romyu jamratil aqobah, balang jamur aqobah. Jadi dari Musdalifah, menginap di Musdalifah, terus langsung ke Mina, balang jumrah aqobah. Waktuha min muntasafi lailatin nahri ila ghurubi syamsi ayyi tasyrik. Waktu mulai jumrah aqobah itu dari tengah malamnya hari raya Idul Adha, ya, dari Musdalifah kan mabit nginap di Musdalifah tengah malam, langsung ke Mina. Ini sudah mulai waktu masuk jumrah aqobah. Nah, akhirnya diundur-undur paling terakhir di Tasyrik 13 Dzulhijjah. Jadi jumrah aqobah ini termasuk wajib haji. Syurutu ramyi jumrah aqobah tis'atun. Syarat balang jumrah aqobah itu 9. Yang pertama, ayakun ramyu min asfaliha. Jadi ketika merempel jumrah itu dari arah bawah Mina, tidak dari arah atas gunung, ya, dari arah kan ada pegunungan, ada dataran rendah, yang dari dataran rendah, bukan dari atas gunung. Sekarang sudah dibuatkan bundarannya wis gede-gede, jadi bisa menampung banyak orang yang membalang jumlah, jadi tidak begitu berjubel-jubel, bahkan sekarang sudah ditingkat. Ya, jadi kena pasti melbu golongan. Yang kedua, syaratnya kaunuhu sab'a hasayatin turma wahidatan tilwal ukhra. Syaratnya dikatakan balang jumlahnya itu kalau memang melemparnya itu dengan 7 anteman kerikil, satu nggak boleh itu langsung kesuwen misalnya, atau dua dihitung sijian, jadi 3, jadi 3 lemparan kerikil. Yang ketiga, ayatun almarmiyu bih hajaran, yang dilemparkan syaratnya itu harus batu, jenis apapun batu, ake misalkan kantean watu duwe ake, syaratnya ake berasal dari batu, jemrut, yakut, pokoknya jenis batu koral. Artinya tidak dianggap sah melempar balang jumroh dengan selain batu. Misalkan kerikilnya kurang siji, sandali dilempar misalkan, gak sah, karena yang dilempar bukan batu. Kalau kayu gak sah. Jadi intinya peluru nih batu, yang dilempar batu. Yang keempat, ayusama romyan falayakil wadu. Yang keempat syaratnya kudu ngelempar. Orang kena kok aku cedek nggone kok keblok. Nah, ini kan gak melempar. Kudu ini masih dekat, tetap harus melempar. Intinya ngelempar. Orang kena neblok ini neblok harus melempar. Yang kelima, kaunu biliyati falayakil biliyati. Harus dengan tangan. Gak boleh dengan kaki kayak sepak bola, atau dengan alat bedil. Waduh, ini apa ketabel? Kalau memang kuat untuk tangan, bisa dengan tangan, ya, harus dengan tangan. Ya. Gak boleh dengan mulut misalkan kayak orang nulup ini. Oke, intinya dengan tangan kalau memang dia itu mampu dengan tangan. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, maka diperbolehkan dengan alat seperti panah, atau memang kalau nggak mampu untuk melempar dengan tangan, bisa dengan kaki ditendang, atau dengan mulut ditulup noni. Itu kalau memang tidak mampu dengan tangan. Seperti orang yang mungkin nggak punya tangan, kan ada ya, dari lahir sudah nggak punya tangan, itu bisa melempar dengan mulutnya atau dengan kakinya. Orang yang nggak bisa diwakilkan yang lain, diwakilkan
Ya. Nah, termasuk sakit. Oke, ada halangan sakit tak mampu karena mungkin wedi bahaya berdesakan, wis tuwek mungkin kan desekan nih, khawatir bisa diwakilkan. Jadi nanti syaratnya yang mewakili harus sudah selesai barang dewi baru boleh mewakili orang lain. Yang nomor 6, isabatul marma yakinan bahwa al-khawf fala yasu idza asaba syahisa wa lam yaqa bil khawf. Jadi benar-benar lemparannya itu masuk ke dalam apa jenenge tampungane jamaron barang jumlah dengan yakin. Nek ragu ya kudu nambahi. Wah, apa ora ya? Lah kan ragu. Harus pasti, harus yakin. Tadi ketika melempar yakin masuk. Tapi kalau ada keraguan, masuk apa ora? Nah, ini ragu berarti gak oleh kudu nambahi supaya enggak ragu, diyakin no tambahi. Nah, atau lupa, aku ngelempar mau 6 apa wis 7. Nah, kan ragu. Harus diyakin no tambahi satu lagi. Seperti orang yang sholat ragu gitu kan. Kudu yakin. Atau ketika melempar waduh wis dipasno bolong apa hubungan ini ternyata ketatap uang tapi tatapan gak masuk itu gak gitu tadi nyawat kena uang mendal tapi gak melbu itu tidak dihitung kalau melbu dihitung nah, kan jenenge waduh ya kan kadang-kadang nah, kalau masuk ke hautnya kalau apa ku jenenge apa nih bunderane. Yang ketujuh ada musarif liwari musik. Ketika melempar ini tidak ada niatan yang memalingkan dari niat apa melempar jumrah. Contoh misalkan ketika dia dekat dengan tempat jumroh misalkan mak ngisor itu ana ulo dia melempar tujuannya melempar ulo walaupun ini masuk tapi karena tujuannya itu bukan melempar jumroh, melempar ulo tidak dihitung. Lemparannya yang ketika dia niat melempar, nah itu tidak dihitung. Jadi memang harus benar-benar melempar itu tujuannya adalah tempat yang dibalang. Ya. Nah, yang ke-9, ayakuna qabla ghurubi syamsi ayat tasyrik al yaumi tsalis asara alaman akharahu. Jadi melempar jumlahnya, melempar jumrohnya tidak atau dilakukan sebelum berakhirnya hari tasyrik. Jadi barang jumroh itu batas akhirnya adalah hari tasyrik. Al-ajzu aniram bagi orang yang tidak mampu untuk balang jumroh ya wajaba alaihi inabatu man yahwi anhu walau bi ujratin fa'inatin amma yajdu harus mencari ganti orang untuk melemparkan jumroh walaupun dengan upah yang mahal ya. Terus batasan orang yang nggak mampu melempar jumroh itu siji masyakot, artinya kalau dia melakukan sendiri itu berat, payah ya, tidak akan mampu karena mungkin apa faktor usianya atau tadi karena apa lumpuh tidak bisa walaupun seumpama ketika waktu melempar jumroh dia dalam keadaan sakit khawatir kalau dia itu jumroh sendiri berbahaya kemudian dia menyuruh orang setelah menyuruh orang melempar jumroh sehat pulih maka dia tidak wajib untuk mengulangi tidak wajib untuk jadi termasuk di antara syaratnya yang menggantikan harus sudah melempar jumlah untuk dirinya sendiri. Kemudian sunnah jumlah akobah di antara ini ketika melempar jumlah itu setelah matahari terbit pada tanggal 10 ya, terbit sudah setinggi apa jenenge tombak sebelum zawal. Sebelum
waktu zuhur itu paling utama yang disunahkan. Yang kedua, ayarnya awal wusuli ila Mina. Jadi disunahkan ketika sudah nyampe Mina segera untuk balang jumroh Aqobah. Jadi ini yang Aqobah ini ya, setelah dari Musdalifah ke Mina. Kemudian posisi orang yang balang jumroh disunahkan itu Mina berada di sebelah kanan dan Mekah berada di sebelah kiri. Kemudian disunahkan setiap membalang jumroh ini mengucapkan takbir setiap balangan, Allahu Akbar. Nah. Terus sunnah lagi kerikil yang dilemparkan itu sebesar, ya umumnya kerikil yang dilempar itu ya sebesar biji polo ya ini jempol biji. Sunnah lagi kalau melempar dengan tangan kanan. Nah, terus sambil mengangkat, tangannya diangkat sampai ketok kelek. Cara dilihat itu kelek ketok. Sunnah lagi batu yang dilemparkan ini suci. Artinya suci tidak menjadi syarat wajib batu yang dilemparkan, tapi kesunahannya suci. Ini untuk balang jumroh Aqobah. Yang keempat adalah balang jumroh, ya 3 balang jumroh. Apa jenis itu yang ketika menginap, jadi ula, wusta dan Aqobah tanggal 11, 12, 13 ini termasuk wajibnya haji. Waktu masuknya balang jumroh tanggal 11, 12, 13 ini mulai waktu lengsernya matahari, lengsir atau waktu zuhur. Waktu zuhur tiap-tiap harinya. Tanggal 11, yang tanggal 11 juga begitu. Mulai matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur, ini mulai waktu balang jumroh. Terakhir tanggal 13 asrek kabeh terakhir tanggal 13. Walaupun balangi tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu akhirnya foto. Jadi begini, menginap itu balang jumroh tanggal 11, 12, 13 itu bisa dilakukan tiap hari. Misalkan tanggal 11 waktunya sudah masuk zuhur, balang jumroh. Balang jumroh kan 3, ula, wusta, Aqobah. Jadi setiap hari peng pitu peng telu selikur, ula pitu, wusta pitu, Aqobah pitu. Tanggal 12 ya ngono, ula, wusta, tanggal 13 begitu. Nah, bisa digabung ini tanggal 11 orang balang, tanggal 12 orang balang, wis sisan kumpul tanggal 13. Tapi ya kesel, kudu urut, gak boleh langsung, misalkan ya 3 hari kan digabung tadi siji, yang mulai ula, wusta, Aqobah. Iki sehari, balani mana ula, wusta, balik lagi. Ora kok wis kadung ula peng selikur sisan. Lah enggak boleh. Kudu nek kapan kepengin mesisan berangkate gak balik-balik ya. Sedino balang peng telu itu. Nah, waktu membalang jumroh itu ada waktu-waktu utama, yaitu di saat matahari tergelincir itu tiap harinya 11, 12. Waktu ikhtiar boleh milih ya sampai jenenge surup. Tapi paling utama di saat zawal gitu. Tapi karena orang-orang itu pasti memilih waktu yang lebih utama, sehingga ketika waktu utama itu mulai, yaitu zuhur, ini banyak orang yang menuju balang jumroh sehingga mengakibatkan berjubel. Akhirnya pernah terjadi di jadwal dari negara mana jam sekian di jadwal supaya tidak numpuk pada waktu yang utama. Waktu Jawa waktu yang diperbolehkan pokoknya sampai gak ngelewati tanggal 13
Dzulhijjah, gak sampai ente tasrik. Surutul ramil jamrat, syarat-syarat membalang jumroh. Yang pertama, berarti jumroh tanggal 11, 12, 13. Jadi jumroh itu sing pertama kali Aqobah, tanggal malam 10 mulai nih, yang paling 10. Nah ini tanggal 11, 12 ini syaratnya harus setelah balang jumroh Aqobah. Kalau dia belum balang jumroh Aqobah, dia belum boleh mulai jumroh 3 kali, 11, 12, 13 ini. Kemudian syaratnya lagi membalang jumroh itu setiap balang di Jamarot itu ya 7 kali balang, satu-satu, tidak boleh langsung itu waktu langsung digabung jadi siji. Syaratnya lagi tertib antara jamrat-jamrat ula dulu, kemudian wusto, kemudian Aqobah, gak boleh diwalak-walik. Terus syaratnya lagi dilakukan setelah zawal atau melingsirnya matahari dari garis khatulistiwa, dari waktu istiwa, jam 12 itu, setelahnya jam 12. Syaratnya mana tadi apa? Yang dibuat untuk melempar adalah harus batu, dan jenis batu apapun boleh, yang penting batu. Karena kayak jenis batu ya termasuk apa itu jemrut, termasuk ake, misalkan kantean watu dua ake, nah di balang ake, hari ini ketun cukup apa? Nah, foto itu apa? Termasuk jenis batu kan? Bukan, nggak boleh. Nah, termasuk apa mana batu ginjal. Terus harus melempar, nggak boleh kok geleng ini, melempar, harus lemparan. Kemudian tadi apa? Dengan tangan, nggak boleh ditendang dengan, kalau tangannya masih bisa, nggak boleh selain dengan tangan, misalkan dengan kaki disaduk, atau dengan menggunakan alat, misalkan ketapel dan lain sebagainya. Itu tangan kiri atau kanan? Disunahkan tangan kanan, tangan kiri boleh, misalnya wong tidal, nah, tapi sunahnya dengan tangan kanan. Terus lemparan batunya yakin benar-benar sudah masuk ke dalam tempat balangan, seperti tadi syaratnya ya. Nah, tujuannya benar-benar melempar tempat balangan, tidak ada tujuan lain, misalkan melempar orang atau melempar yang lain. Lebih enak membawa batunya itu dilebihi, barangkali keblok atau tidak mengena sasaran, sehingga tidak kebingungan mencari lagi, dilebihi. Jadi pas gak melbu nyantap uang, misalkan mendal, atau misalkan kegiatan kena patoi mendal mana gak melbu, itu ya nggak gitu. Lebih dari 7 asal dari lemparannya jadi Lebih dari ya, persyaratannya kan 7 kali. Dilebihi kalau berarti yang satu nggak ada manfaatnya. Lebih baik lebih daripada. Nah, jadi biasanya orang yang lebih dari 7 itu karena ragu. Aku mau wis 7 apa jinem ya. Nah, waktu ini kurang, jalur koncone gak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian sunnahnya jumroh 3 hari ini. Yang pertama, mau balang jumroh, disunahkan mandi dulu. Terus yang kedua, batu yang digunakan untuk melempar, sunnah itu ya sak biji polo, sak ini. Misalkan dengan batu yang besar gak apa-apa, tapi sunnah yang sekira batu untuk melempar kan cilik, jeneng batu untuk melempar.
Kemudian ketika melempar, setiap melempar ini baca takbir. Allahu Akbar. Terus pada jumroh ula dan wusta disunahkan untuk berdoa. Kemudian disunahkan ketika membalang jumroh itu menghadap kiblat. Yang kelima termasuk wajib haji adalah al-mabit di Mina. Berarti mabit menginap di Mina pada tanggal 11, 12, 13. Nah, waktu mulai masuknya mabit itu ketika tenggelamnya matahari, ini tanggal 11 ya, malam sulase ya, tenggelamnya matahari, tanggal 12 ya ngono, sampai terbitnya fajar. Sing diarani menginap, kadar wajibnya menginap itu adalah ya menginap, misalkan malam itu berapa jam? Kira malam, seumpama malam itu 12 jam ya. Maka sudah dinamakan menginap itu 6 jam lebih dia berada di Mina. Mulai suruh ini harus lebih dari 6 jam. Ake-ake wengi dek nokun itu sudah dikatakan ya, lebih dari separuh malam lah berada di Mina. Menginap di Mina itu kan tanggal 11, 12, 13. Tapi diperbolehkan hanya sampai tanggal 12. Ini namanya nafar awal. Jadi bisa orang itu, terus aku sampai tanggal 12 terus pergi dari Mina. Atau tanggal 13 boleh. Tadi 1, 2, 11, 12, 13 boleh. 11, 12 terus pulang diperbolehkan. Al-Quran faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma. Nek wong bagi wong sing kesusu tanggal 12 poncing mulai gak masalah. Kesusu wis misalkan apa. Nek sing tanggal 13 ya boleh ya. Faman ta'akhara fala isma. Yang mengakhirkan tanggal 13 juga tidak apa-apa. Tapi syaratnya bagi orang yang nafar awal pulang tanggal 12 itu syaratnya dia berada di Mina sebelum surupe srengenge tanggal 12. Kalau tanggal apa? Wis masuk tanggal 13, surup malam 13 dia masih di Mina, maka dia harus melanjutkan 1 hari lagi. Di sebelum tanggal 13 masuk dia harus keluar dari Mina. Nah, keluar ayakuna ba'da zawal. Harus setelah zawal, setelah matahari tergelincir ke arah barat. Syaratnya lagi dia sudah membalang jumroh pada tanggal 11 dan 12. Nah, melempar jumroh itu walaupun ya jumroh akobah atau jumroh tanggal 11, 12, 13 itu akhirnya pada kabeh, yaitu tanggal 13 sebelum matahari terbenam pada tanggal 13. Ya, sebelum maghrib tanggal 13. Tanggal 13. Jadi mau tanggal 11 orang balang, tanggal 12 orang balang. Kumpul tadi siji tanggal 12 boleh. Yang penting saat durunge surupe srengenge tanggal 13. Berarti dia meninggalkan kelewat, berarti dia meninggalkan kewajiban untuk kan ini kan nginep nak Mina. Biasanya kan berkemah di situ. Istilahnya kan gak atur kok jalan jumroh. Maksudnya dalam perjalanan itu gak ada apa kemacetan ya. Insya Allah ya kan kewajibannya menginap di Mina. Terus enggak, sing penting malam harinya itu lebih dari separuh malam dia di Mina. Misalkan malam kan 12 jam, dia di Mina 7 jam atau 8 jam terus metu gak masalah. Yang penting
lebih dari separuh malam tidak harus tidur. Seperti menginap di Musdalifah itu ya tak begitu turu, tidak harus tidur. Pokoknya dia masuk Musdalifah sudah tengah malam. Nah, misalkan orang itu kepingin nafarsani, tapi ketika keinginan itu dia tidak berada di Mina. Jadi pada tanggal 12 selesai balang jumroh, yang dia keluar ke Mekah atau kemana. Di saat keluar alasan balik, wis aku tak nafar awal lain sampai tanggal 12, tidak boleh, harus kembali, niatnya harus dari Mina. Jadi niatnya dia cuma 12 tanggal 12 terus pulang, itu niatnya kudu Nakmi, tekan ngono pada mari balang misalkan, terus kebetulan nang Mekah terus dieling-eling timbang balik, aku wis waktu tanggal 12 habis tak balik mana, tidak dianggap nafar awal, harus kembali ke Mina baru niat cabut dari Mina. Dan dia harus pergi dari Mina, nih kepingin tanggal 12 toh, itu sebelum waktu maghrib masuk. Dia sudah tanggal 12 itu sudah dia keluar dari Mina. Tapi kalau dia tak sempat keluar dari Mina terus kemaghriban, maka dia harus meneruskan memabit tanggal 13-nya. Yang keenam termasuk wajibnya haji. Tapi sebagian juga ada mengatakan beda pendapat anak sunnah. Kita mengikuti yang wajib itu tawaf wada. Tawaf wada itu cara saya pamitan mau pulang, itu pamitan dengan tawaf. Kalau pas datang kita namanya tawaf kudum, sebagai penghormatan apa? Nuwun sewu, mau masuk pamit itu kudum. Jadi mau pulang pamitan wada. Atau mau pergi ya yang melebihi dari jarak boleh dikosorkan ini, boleh dikosor, itu juga harus tawaf wada. Jadi pergi mau pulang atau keluar dari Mekah, jaraknya marhal, 2 marhal, atau jarak boleh dilakukan sholat kosor. Syarat dari tawaf wada dilakukan itu ketika memang mau punya keinginan untuk pergi meninggalkan Baitullah, dilakukan sebelum bepergian. Nah, ketika sudah pamit, sudah tawaf wada, maka orang ini tidak boleh tinggal di Mekah atau diam di Mekah kecuali ya ada kesibukan tentang persiapan untuk berlibur. Toto-toto gak masalah, mari tawaf terus toto-toto pada masalah. Nah, kalau dia itu gak ada udur, wis mari tawaf ya, baru tetap manggon Mekah, gak sido balik, maka dia harus mengulang lagi tawaf wadanya. Nah, bagi orang perempuan yang sedang haid, sedang nifas, ini kewajiban tawaf wadanya itu gugur, ya tidak berdosa dan juga tidak ada fidyah bagi orang yang perempuan yang sedang haid atau nifas. Kewajiban tawaf wadanya gugur karena apa? Tawaf itu dilakukan harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Sunanul haji, wallahu a'lam bishawab.